Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, juga salam sehat buat semuanya. Pada kesempatan siang ini saya akan kembali menyampaikan satu perenungan firman melalui video pastoral yang akan saya bawakan. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Amsal Sulaiman, pasal yang ke-30, ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tentu Bapak Ibu bersama dengan saya setuju kalau seseorang ada di dalam keadaan kekurangan alias miskin, tentu orang itu mengalami seabrek-abrek ketidakenakan. 101 persoalan dirasakan penuh dengan ketertekanan. Mau memakai atau mau membeli ini dan itu, tetapi tidak ada kekuatan uang, pasti mengalami suatu ketertekanan dan suatu ketidaknyamanan. Bahkan ketika orang terkondisi miskin, bukan saja berkembang suatu keadaan rasa tidak mampu membeli ini dan itu, tetapi berkembang di dalam batiniahnya. Ya mungkin dia bisa merasakan, aku menyesal terlahir menjadi seorang miskin. Mungkin dia juga bisa merasakan ada suatu rasa iri terhadap orang-orang punya. Oh mungkin ya juga ketika dalam kondisi miskin, larut tenggelam jadi seorang yang rendah diri atau minder. Bahkan pandangan ke depan seolah-olah tidak ada pengharapan. Menyendiri, bahkan jadi kurang pergaulan. Hari-hari terus dirundung oleh ketertekanan dan ketertekanan. Ya itulah, ketika seseorang hidup di dalam kondisi miskin akan mengalami berbagai macam masalah yang sangat-sangat kurang mengenakan. Tetapi apakah ketika kita ada di dalam kondisi sebagai orang yang punya, sebagai orang yang semakin bertambah-tambah, apakah otomatis akan mengalami suatu kenikmatan dibandingkan dengan orang miskin? Apakah kita akan mengalami suatu kehidupan yang serba lancar dan bermuka gembira setiap waktu, setiap saat? Dan apakah dengan kondisi kita sebagai orang yang punya, orang yang bertambah-tambah, lalu tidak ada suatu ketertekanan dan tidak ada suatu perasaan stres, tidak ada perasaan hidup dirundung oleh problema dan masalah? Oh tentu tidak demikian. Kehidupan orang-orang kaya pun acap kali tidak ubahnya bertemu dengan problem-problem yang tidak sedikit. Ketika orang mungkin semakin kaya, ya pun acap kali timbul satu sikap memandang orang yang mau mendekati dengan mata curiga. Mau apa kamu mendekati akan saya? Mungkin dengan kekayaan yang semakin bertambah-tambah, ia mulai merasa ada keberhasilan dan melupakan akan Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada Tuhan Sang Pemberi, tetapi lebih mengandalkan kepada materi yang sudah menjadi miliknya. Oh, jangan kita pikir dengan keadaan kaya
semua akan lancar dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan akan semakin jelas, terpancar, semakin harmoni, semakin indah. Tidak. Di kitab Ulangan pasal 8 sejak ayat 11 mengungkapkan tentang Tuhan memberikan lampu kuning, tanda awas, hati-hati untuk bangsa Israel dengan menyerukan, hati-hati, jangan kamu melupakan perintah-perintah Tuhan. Jangan kamu melupakan akan titah-titah Tuhan. Ketika kamu sekarang bisa makan dan kenyang, ketika kamu bisa mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya, ketika lembu sapi, kambing domba, emas perakmu bertambah-tambah, bahkan segala sesuatu bertambah-tambah, kata Tuhan kepada bangsa Israel, hati-hati, kamu jangan sampai melupakan Tuhan yang sudah menuntun engkau keluar dari tanah penindasan, dari tanah penjajahan di Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Jangan sampai. Di sini artinya ketika kita ada dalam keadaan berkelimpahan, tidak kekurangan materi, bukan berarti kita ini akan terbebas dari kesulitan hidup di dunia ini. Tidak, saudara. Terlalu begitu banyak contoh dan sampelnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan di dalam segala kelancaran dan kelimpahan, akhirnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan, melainkan kepada materi. Tidak lagi terpanggil untuk memiliki hati yang empati, simpati terhadap sesama, melainkan menggenggam dengan erat keras akan harta itu untuk dimiliki dan tetap dimiliki, menjadi bagiannya. Adalah sangat menjadi suatu perkara yang baik, sebagaimana kerinduan daripada penulis Amsal, Bapak Agur Yake, yang sungguh-sungguh telah menetapkan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah dia berkata, jangan berikan kepadaku akan kekayaan sehingga aku melupakan atau meninggalkan Tuhan, serta berkata, siapakah Tuhan? Dia tidak mau dilimpahkan kekayaan jadi seperti itu. Dan dia juga tidak berdoa untuk minta miskin, tetapi janganlah aku juga dibawa kepada miskin sehingga aku jadi seorang yang mencuri dan mendukakan hati Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Melainkan dia berdoa, berikanlah makanan yang menjadi bagianku. Artinya dia diajar untuk bagaimana tahu dalam situasi kondisi bagaimanapun mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sebagai gembalanya akan memelihara dan menuntun kita. Silahkan segala situasi kondisi mengubah ataupun boleh kita alami, tetapi satu hal, jangan pernah kita ketika kaya jadi tinggi hati melupakan Tuhan. Jangan ketika kita miskin, berkekurangan, lalu kita juga sampai marah dan mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Jangan. Tuhan tetap akan memelihara, memberikan bagian untuk bisa kita terima dan makan. Mari jagalah kewaspadaan di dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita terima. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian semua. Amin.